Saat ini ada beberapa negara bagian Amerika yang tengah dilanda bencana. Di antaranya adalah Detroit, Los Angeles, hingga Virginia. Bencananya pun beragam, ada yang banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrim yang membuat satu kota membeku. Untungnya perlahan bencana yang menimpa beberapa negara bagian tadi mulai berkurang. Para masyarakat pun sudah bisa melakukan aktivitasnya kembali sambil membereskan sisa-sisa bencana yang sebelumnya terjadi. Sayangnya bencana yang terjadi di Amerika ternyata berlanjut ke wilayah lain. Misalnya yang terjadi di wilayah Tennessee hingga Michigan. Khusus Tennessee, bencana kali ini adalah kebakaran, bencana yang pernah terjadi di bulan lalu. Dan untuk itu, inilah cerita di balik meluasnya bencana yang dialami oleh Amerika Serikat. Ya, pada bulan ini Amerika Serikat tengah dilanda fenomena aneh yang sebelumnya jarang terjadi. Fenomena yang dimaksud adalah saat jalannya membeku hingga membuat mobil hingga barang-barang yang lain tidak bisa digunakan. Pembekuan ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor utamanya adalah cuaca ekstrim yang terus melanda sebagian wilayah Amerika Serikat. Belum lagi ditambah rusaknya pipa yang membuat air meluber hingga kemana-mana. Khusus pipa rusak, hal ini terjadi di wilayah Detroit. Akibatnya, kota tersebut sampai membeku dan membuat masyarakatnya harus mengungsi. Bencana yang terjadi di Detroit akhirnya meluas sampai ke Virginia. Hal itu terbukti saat pantai di negara bagian Virginia ikut membeku. Bahkan air lautnya pun juga dipenuhi oleh es akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi. Tentu sebuah hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Amerika, karena bencana seperti itu benar-benar membuat mereka kerepotan. Belum lagi saat mereka harus terbiasa dengan suhu dingin yang biasanya mencapai minus derajat Celcius. Bencana di Amerika terus meluas hingga ke Michigan. Jika pantai di Virginia mengalami pembekuan, hal yang hampir sama terjadi di wilayah Michigan. Kali ini, danau yang berada di sana tiba-tiba juga mengalami pembekuan. Momen yang semakin membuktikan jika bencana di Amerika semakin meluas. Momen ini sendiri diabadikan lewat drone yang sengaja diterbangkan di atas danau. Dan jika kita perhatikan, danau yang berada di Michigan benar-benar membeku sampai semuanya menutupi air yang ada di danau tersebut. Tentunya dibutuhkan beberapa hari untuk melihat danau itu kembali normal. Dan semua juga tergantung apakah cuaca ekstrim masih melanda di wilayah tersebut atau tidak. Amerika mengalami kerugian hingga 60 triliun akibat cuaca ekstrim. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengumumkan soal jumlah kerugian yang dialami akibat cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Untungnya, jumlahnya masih jauh dibandingkan total kerugian waktu kebakaran bulan lalu. Kali ini, Amerika cuma mengalami kerugian sebesar 60,9 triliun rupiah. Selain rugi secara materi, kerugian pastinya juga dialami oleh masyarakat Amerika yang terkena dampak. Kabarnya, ada sekitar 200 juta orang yang memilih berdiam diri di rumah ketimbang melakukan aktivitas kerja. Hal ini diungkapkan oleh Ivan Gold selaku wakil presiden senior di bisnis bagian intelijen cuaca. Kami berpikir masalah akan segera selesai. Kami memperkirakan cuaca buruk ini akan menelan kerugian sekitar 60,9 triliun rupiah karena besarnya penduduk yang terkena dampak, kata Ivan Gold dikutip dari merdeka.com. Si jago merah kembali melahap kantor CIA di Tennessee. Saat cuaca ekstrim belum selesai, Amerika kembali mendapatkan masalah baru. Masalah yang sejatinya tidak asing bagi mereka. Masalah yang dimaksud adalah kebakaran. Untungnya kebakaran tidak parah jika dibandingkan dengan bulan lalu. Kebakarannya cuma melahap gedung CIA yang berada di kota Tennessee. Namun tetap saja, kebakaran tersebut membuat Amerika mengalami kerugian meski kerugiannya tidak seberapa bagi mereka. Kebakaran itu sendiri sampai melibatkan beberapa mobil pemadam kebakaran yang ditugaskan untuk menjinakkan api yang sebelumnya telah melahap beberapa bagian dari gedung CIA. Sementara itu, melihat negaranya kembali mengalami bencana, tampaknya membuat Donald Trump semakin frustasi. Bukannya mencari solusi untuk menangani bencana itu, dirinya malah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pernyataan yang pastinya membuat masyarakat Amerika marah besar. Salah satu pernyataan yang sampai saat ini sering diperbincangkan adalah ketika Trump menyinggung orang-orang terkaya AS yang sudah tidak punya rumah lagi. Pernyataan itu sendiri diucapkan oleh Donald Trump waktu Amerika dilanda kebakaran hebat bulan lalu. Api berkobar di rumah-rumah dan masyarakat, bahkan mempengaruhi beberapa orang terkaya dan paling berkuasa di negara kita. Beberapa di antaranya saat ini sedang berada di sini. Mereka tidak punya rumah lagi, kata Donald Trump dikutip dari CNN. Dengan apa yang dialami oleh Amerika saat ini, kini membuat wilayah mereka seperti terbagi menjadi dua. Untuk bagian pertama adalah wilayah Amerika yang mengalami kebakaran hebat, sementara bagian lainnya adalah wilayah Amerika yang mengalami fenomena pembekuan yang akhir-akhir ini terus terjadi. Dan semua itu telah digambarkan dalam sebuah ilustrasi. Ilustrasi yang harusnya membuat Donald Trump tersadar soal kebijakan kontroversialnya selama ini. Berbicara soal kebijakan Donald Trump, salah satu yang paling kontroversial adalah niatnya yang ingin memindah warga Gaza ke negara lain. Untungnya, kebijakan tersebut langsung mendapatkan pertentangan banyak negara, terutama negara-negara Arab. Selain itu, Trump juga dibuat terkejut mengenai penolakan dari Mesir dan Yordania. Penolakan yang dimaksud adalah saat kedua negara tersebut tak mau menampung warga Gaza, seperti yang sebelumnya telah direncanakan oleh Donald Trump.
Jadi itulah saat bencana yang terjadi di Amerika Serikat terus meluas dan sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.